Oke, sekarang kita ada di langkah keempat, mengaktifkan aturan sinkronisasi dan lakukan sinkronisasi stok. Oke, ini adalah langkah keempat dari sinkronisasi stok di Big Seller. Cara mengaktifkan aturan sinkronisasi dan lakukan sinkronisasi stok. Nah, sebelum menggunakan fitur sinkronisasi stok Big Seller ya, Anda harus memerhatikan dua hal berikut. Yang pertama, Anda harus memproses pesanan di Big Seller ya. Yang kedua, harus mengaktifkan fitur stok. Jadi dua ini harus gitu. Nah, tadi di langkah ketiga kita sudah mengaktifkan fitur stok. Dan yang pertama ini, kalian maksudnya nanti akan memproses pesanan yang baru ya. Setelah mengaktifkan fitur stok ini, kalian harus proses di Big Seller ya. Jangan proses di marketplace atau seller center. Kalau tidak, nanti dia tidak akan tersinkronisasi. Seperti itu. Nah, Anda juga yang paling penting nih ya, harus memerhatikan jika Anda mengubah stok produk live di toko Anda, ya, sinkronisasi stok ke setiap produk juga tidak akan terjadi ya. Ingat loh, seperti itu. Jadi, kalian harus mengubahnya ya, terjadi pergerakan di SKU gudang. Jadi 3 poin ini ya yang harus diperhatikan. Nah, jadi cara mengaktifkan aturan sinkronisasi seperti ini ya. Pertama, kalian pilih sinkronisasi stok. Nah, seperti ini. Nah, kalian harus buat aturan sinkronisasi stok dulu ya. Nah, ditambah. Nah, kalian harus membuat aturannya. Jadi sudah ada aturannya, jadi nanti sistem tinggal mengikuti aturan itu. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kita nama aturan misalnya sinkronisasi stok toko. Di stok. Nah, misalnya ya. Terus kalian harus memilih gudang ya. Gudang SKU-nya ya. SKU-nya gudang dipilih. Seperti ini misalnya ya. Nah, SKU gudang dipilih. Lalu pilih gudang yang kalian inginkan. Jadi misalnya kalau kalian ada banyak gudang, kalian bisa memasukkan semuanya. Kalau setiap produk itu ada ya. Nanti produk jumlahnya ditambahkan, dirata-ratakan. Akan ditambah dan dibagi ke beberapa SKU gudang ini dan SKU toko itu ya. Seperti itu. Setelah pilih gudangnya, kalian pilih tokonya yang mau disinkronisasi. Jadi ada di mana aja produk itu berada, di toko mana aja gitu. Misalnya di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, dimanapun Anda berada bisa. Oke. Misalnya seperti ini kita tambahkan. Terus ambang stok. Ambang stok ini apa? Ini adalah batasan stok ya. Jadi saat stok di bawah berapa? Ini seperti stok aman ya. Jadi nanti semua toko yang dipilih akan menjadi 0. Termasuk toko prioritas ya. Nanti toko prioritas akan saya jelaskan lagi. Jadi stok di bawah 100 misalnya 10 misalnya ya. Jadi nanti dia langsung menjadikan 0. Jadi aman gitu, mencegah terjadinya overselling atau penjualan yang melebihi kapasitas. Terus kalau ada lagi toko prioritas nih. Jadi misalnya kalian merasa stoknya 20 nih. Nah, nanti jadi ini toko yang penjualan paling banyak kalian boleh pilih ya. Jadi toko lain, 3 toko ini akan menjadi 0, tapi toko dia tetap sesuai ya. Seperti itu. Terus ada lagi persentase sinkronisasi. Jadi kalian mau sinkronisasi berapa persen misalnya. Jika ada 100, kalau 100% berarti 100-nya semuanya masuk ya. Seperti itu, dikalikan saja. Setelah selesai, kalian boleh disimpan. Seperti ini ya. Terus kalian lihat apakah sudah aktif. Harus diaktifkan dulu ya. Kalau tidak, dia tidak akan terjadi. Seperti ini ya. Nah, kita coba lihat dulu di produk. Tadi saya pilih di Shopee, dia ada di toko ini. Seperti ini stoknya 10 ya. Kita lihat stoknya 10. Terus kita lihat SKU gudangnya.
berapa. Kita lihat dulu dia ada di gudang mana. Gudang ini, oke. Stoknya 10. Kita cek lagi sinkronisasi stoknya. Apakah gudang tadi sudah kita masukkan? Nah, ternyata gudang tadi saya belum menambahkan ya. Kita masih bisa menambahkan, itu ya. Misalnya seperti ini, kita coba tambahkan ya, simpan. Oke, kita sudah siapkan ya. Nah, setelah itu kita periksa lagi SK gudangnya ada berapa, stoknya ada 10 ya. Nah, baiklah, kita akan mencoba melakukan penambahan stok ya. Kita pilih ini, tadi kita sudah masukkan, tambah 10 saja. Kita tambahkan 10 semua. Oke, konfirmasi. Dan ini segera menambahkan stok. Konfirmasi. Oke, tutup. Jadi kalian boleh lihat apakah benar-benar sudah terjadi sinkronisasi stok itu. Kalian harus lihat di riwayat sinkronisasi ya. Nah, terjadi kegagalan. Kita lihat alasannya. Tidak dapat menemukan SKU toko Anda. Nah, karena SKU-nya black. Kita lihat di sini, kita lihat produknya. Nah, berbeda. Kita harus memastikan. Nah, itu yang tadi saya bilang. Terjadi perbedaan antara SKU tersebut ya. Kita coba lagi. Kita coba sekali lagi. Kira-kira itulah terjadinya kegagalan alasannya ya. Kalian bisa diperiksa saja alasannya dan solusinya. Tadi kita sudah melakukan penambahan stok. Nah, sekarang kita tinggal melakukan ini, sinkronisasi sekarang. Kita lihat apakah akan berhasil. Nah, oke, dia menandakan berhasil. Kita tinggal lihat riwayatnya. Nah, sudah berhasil. Karena tadi kita sudah melakukan penambahan stok. Nah, kalian lihat ya, sudah berhasil. Sudah berhasil ya. 4 SKU ini berhasil. Oke, kita sudah berhasil menyamakan ini SKU-nya. Nah, tapi di sini belum berubah. Seperti itu ya. Sudah berubah. Dia langsung berubah. Jadi, seperti itu ya. Nah, itulah cara dan aturan dari sinkronisasi stok di Big Seller. Oke, jadi kita akan mengulangi kembali lagi cara sinkronisasi stok. Nah, ini juga salah satu hal yang dapat mengaktifkan sinkronisasi stok. Jadi pesanan masuk ya. Nah, jadi dia langsung akan memotong ke SKU gudang stoknya ya di Big Seller. Nanti dia akan dipindahkan, stoknya akan digerakkan ya, seperti itu. Jadi kalian harus menggerakkan stok SKU gudangnya agar terjadi sinkronisasi stok. Seperti itu. Nah, jadi pesanan masuk, dia memotong stok SKU gudang. Nah, jadi nanti stok SKU toko Shopee, Lazada, dan Tokopedia akan terpotong semuanya. Sama ya, seperti itu, sesuai dengan aturan yang sudah kita buat. Nah, jadi menghindari kelebihan kapasitas penjualan. Jadi tidak akan terjadi overselling ya. Oke, kita ulangi lagi 4 langkah sinkronisasi stok di Big Seller. Langkah pertama, kalian lakukan standarisasi SKU toko. Setelah itu, buat SKU gudang dengan satu klik. Langkah ketiga, mengaktifkan fitur stok. Dan langkah yang terakhir, aktifkan aturan sinkronisasi dan lakukanlah sinkronisasi stok. Ini adalah 4 langkah sinkronisasi stok di Big Seller. Oke, Big Seller dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan Anda. Nah, untuk menghubungi kami, Anda dapat masuk ke halaman Big Seller, lalu Anda bisa menghubungi kami lewat Facebook, WhatsApp, email, ataupun Telegram ya. Kalian tinggal bisa dipencet tuh, dipencet di sini di bantuan ini ya. Nanti Anda akan dapat menghubungi kami. Seperti itu ya. Nah, Telegram, oke, semuanya akan
keluar. Jadi silahkan kalau ada masalah atau pertanyaan yang tidak paham, boleh hubungi kami di sini. Terima kasih semuanya telah mendengarkan 4 langkah sinkronisasi stok di Big Seller sampai selesai.